親方様、あなたには命はかけて当然、全てのことはできて当然。矛盾や葛藤を抱える者は愚かな弱者。ずっとそんな環境でしたから。何を笑ってやがる。Setiap hari otak kita akan diganggu oleh banyak perdebatan batin, baik dari hal yang sepele sampai hal yang mungkin agak rumit. Kita bisa aja mengabaikan itu jika berhubungan dengan hal yang di luar hidup kita. Tapi bagaimana jika itu melibatkan diri kita? Kontradiksi dan konflik adalah bagian dari penduduk dalam pikiran kita yang memang sering mondar-mandir dan sedikit mengganggu. Biasanya kita nggak bisa punya kendali penuh terhadap suatu kondisi ketika konflik itu berkaitan dengan orang lain, atau biasa kita sebut konflik eksternal. Kita itu cuma bisa memegang kendali terhadap konflik yang terjadi pada diri kita sendiri, atau yang biasa kita sebut konflik internal. Itu pun bukan berarti konflik pribadi lebih mudah untuk diselesaikan, atau paling enggak untuk dimengerti. Karena pada kenyataannya pun banyak dari kita sangat amat membutuhkan tutorial atau tips untuk mengendalikan konflik dalam diri yang sejatinya itu adalah konflik yang berasal dari diri kita sendiri. Apakah ini berarti kita nggak punya kontrol terhadap diri sendiri? Ya, itu pertanyaan privasi masing-masing. Yang jelas, konflik dan kontradiksi akan terus ada selama kita hidup. Meskipun kita meminta kepada Tuhan untuk menyelesaikan semua konflik yang terjadi saat ini, hal itu nggak menjamin bahwa konflik akan berhenti untuk datang. Karena bagian terpenting dari adanya sebuah konflik itu sendiri bukanlah kapan konflik itu akan selesai, tapi soal bagaimana kita menyikapi konflik itu. Ucapan dari Uzui Tengen bahwa orang yang memendam konflik dan kontradiksi adalah orang yang lemah, itu adalah bentuk penegasan diri dari keputusan yang udah diambil bahwa ia telah memilih jalannya meskipun bertentangan dengan tradisi yang dianutnya. Apapun konflik dan kontradiksi yang ada dalam diri kita, ya kita harus terima itu sebagai bagian dari kehidupan yang kita jalani. Kita nggak bisa membiarkan hal itu ada terlalu lama dalam diri kita agar nggak mengganggu beberapa aspek dalam kehidupan kita. Dan cara terbaik bagi seorang laki-laki untuk mengatasi hal itu adalah menerimanya sebagai bagian dari proses kehidupan. Memang mudah untuk berkata, tapi ya mau nggak mau harus diterima. Kita juga mungkin sering mengalami perbedaan prinsip antara diri kita sendiri dengan banyak hal yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah tradisi yang nggak bisa kita setting ulang semau kita. Ya mau nggak mau kita harus menerima segala bentuk ritual yang ada, baik dari hal yang kita suka sampai hal yang nggak kita suka sama sekali, atau bahkan nggak sejalan dengan pemikiran kita. Yang pada akhirnya kita hanya memiliki dua opsi, memberanikan diri untuk memisahkan diri dari aturan itu, atau membiarkan diri terbelenggu dari banyak aturan yang nggak sejalan. Kita mungkin nggak akan pernah tahu apakah pemikiran kita adalah sesuatu yang benar, atau bisa jadi malah tradisi yang kita jalani itu yang merupakan sebuah kebenaran. Sampai kita memutuskan untuk mencari tahu, kita hanya akan memendam konflik yang bisa aja nggak akan pernah selesai. Sulit bagi kita untuk memisahkan diri dan menegaskan bahwa kita memiliki sesuatu yang berbeda dan merasa ini lebih baik, setidaknya untuk diri kita sendiri. Mau nggak mau, ya entah sekarang atau nanti, kita tetap harus menentukan pilihan kita sendiri. Kita mungkin nggak akan pernah tahu apa yang kita pilih benar atau tidak, tapi setidaknya kita telah memiliki identitas yang jelas untuk mendeskripsikan diri. Ada baiknya kita membuka pikiran untuk menerima banyak sudut pandang dan memperluas wawasan kita untuk meyakinkan diri bahwa apa yang kita pikirkan bukanlah sekedar ketakutan atau kebencian semata. Ketika kita tidak menyukai sesuatu, kemungkinannya ya bisa jadi itu adalah firasat dari kebenaran, atau memang bisa jadi hanya sekedar ketidaksukaan kita tanpa alasan. Maka dari itu yang bisa kita pahami adalah apapun itu mengenai aturan dan identitas dari sebuah tradisi, itu merupakan hasil dari buah pemikiran seseorang yang telah disepakati bersama. Relevansinya terhadap kehidupan bisa jadi fleksibel untuk setiap masa, atau mungkin juga enggak. Dan ketidaksesuaian itu pasti ada. Entah sekarang atau nanti, ya kita sebagai generasi baru berhak untuk mengambil peran untuk upgrade atau mungkin menciptakan sesuatu yang baru, yang lebih relevan dengan era sekarang.
Dan bagaimanapun, kita pun akan menjadi tua. Mungkin kelak kita akan mendapat koreksi dari anak muda mengenai gagasan yang kita patenkan.